Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video materi mengenai salah satu materi dari mata kuliah sejarah kolonial, yaitu kebijakan pemerintah Belanda pada masa pergerakan nasional. Dalam hal ini saya mengambil submateri yaitu Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer merupakan suatu kebijakan politik etis yang diajukan oleh Van Deventer sebagai upaya balas budi guna menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia, dikarenakan bangsa Indonesia telah membantu meningkatkan kesejahteraan pemerintah Belanda melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu, yaitu sistem tanam paksa. Berikut ini ada isi dari trilogi Van Deventer. Yang pertama ada irigasi atau pengairan. Pemerintah Belanda berupaya untuk membangun suatu irigasi atau pengairan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk guna membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Jadi pemerintah Belanda di situ membangun irigasi untuk mengairi sawah-sawah. Yang kedua ada edukasi atau pendidikan, yaitu pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Yang ketiga ada migrasi atau perpindahan penduduk. Pemerintah Belanda mengusulkan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya seperti di Pulau Jawa ke daerah lain yang jarang penduduknya agar kependudukan di Indonesia itu lebih merata. Dinamakan sebagai Trilogi Van Deventer karena politik ini disebut sebagai politik etis atau politik balas budi. Politik etis yaitu politik yang memperjuangkan dalam pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat, efisiensi di daerah jajahan, atau sebuah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putra. Pemikiran tersebut adalah kritik terhadap politik tanam paksa. Jadi politik Van Deventer ini politik balas budi di mana negara penjajah itu memberikan suatu kebijakan atau manfaat kepada masyarakat pribumi melalui kebijakan yang dibuatnya. Lalu politik etis ini muncul di tahun 1890 karena desakan golongan liberal pada parlemen Belanda. Ketika itu, orang yang berhaluan progresif memberikan usulan supaya pemerintah Belanda memberikan perhatian terhadap masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa. Pada awalnya, kebijakan politik etis yang direncanakan oleh Van Deventer itu berjalan dengan baik. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang dijalankan oleh para pegawai Belanda. Penyimpangan yang terjadi pada jalannya politik etis itu antara lain yaitu pertama, penyimpangan pada bidang edukasi. Pembangunan sekolah-sekolah yang diajukan oleh Belanda, tetapi pendidikan itu bertujuan untuk memperoleh tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan itu dibuka untuk semua rakyat, hanya diperuntukkan untuk bukan diperuntukkan untuk semua rakyat, tetapi diperuntukkan untuk anak pegawai negeri dan orang yang mampu. Lalu terjadi diskriminasi pendidikan, yakni pengajaran di sekolah kelas atas atau untuk para anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta itu dijadikan kelas gitu antara rakyat yang mampu dengan rakyat pribumi yang biasa. Untuk kelas atas tentu diisi oleh anak pegawai negeri dan orang yang berharta atau orang kaya. Di sekolah tingkat kedua yaitu anak pribumi lainnya, anak-anak pribumi dan umumnya. Lalu penyimpangan pada bidang irigasi. Dalam pelaksanaan irigasi atau pengairan,
itu bertujuan atas tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat sendiri tidak dialiri air atau tidak dialiri oleh irigasi. Dalam bidang irigasi diadakan pembangunan dan perbaikan, tetapi pengairan itu ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat. Tetapi untuk mengairi perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial Belanda. Jadi pengairan tersebut sebenarnya untuk mengairi kebun ataupun sawah-sawah milik pemerintah Belanda ataupun pihak swasta asing. Lalu penyimpangan pada bidang migrasi. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya bertujuan ke daerah-daerah yang dikembangkan milik perkebunan Belanda. Hal itu karena terdapat permintaan yang besar terhadap tenaga kerja di daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain sebagainya. Mereka itu dijadikan kuli kontrak. Lalu dampak dari adanya politik etis untuk bangsa Indonesia itu antara lain yang pertama adanya pembangunan infrastruktur seperti pembuatan rel kereta api yang menjadikan perpindahan barang dan manusia itu menjadi sangat lancar. Lalu ada pembangunan infrastruktur pertanian. Dalam hal ini bendungan yang nantinya itu bermanfaat dalam pengairan. Lalu berdirinya sekolah-sekolah seperti Hollands Indian School atau HIS Setara SD untuk kelas atas, dan yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas 2 Mir Egbert Leger on the Wies atau MULO Setara SMP. Lalu ada Algemeen Middelbare School atau AMS yang setara SMU. Lalu ada Quick School atau sekolah guru untuk kaum bumi putra, dan Technical Hogeschool atau sekolah tinggi teknik. School to Opleiding van Indisch Artsen atau STOVIA atau sekolah kedokteran. Terdapat berbagai sekolah yang menjadikan muncul karena pembangunan sekolah, maka muncullah kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya itu menjadi pelopor pergerakan nasional, seperti misalnya Sutomo, mahasiswa STOVIA yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.